Oke guys, setelah akun Agan Reza ini pulih, jadi masih bisa membahas akhir cerita dari si Kamen Rider Saber ini. Jadi kita bakalan breakdown dan bahas-bahas selengkap dan coba sedetail mungkin teman-teman soal episode 47 Kamen Rider Saber ini ya. Yang secara cerita, sekali lagi yang secara cerita adalah akhir dari semuanya atau akhir dari cerita ofisialnya lah ya. Entah bahasan ini bakalan pendek, apa bakalan panjang. Ana udah ingatkan ya ini di awal karena berhubung episode ini juga sangat penting, sangat spesial. Ya Ana di sini bakalan bahas semua poinnya. Namanya juga episode terakhir ya secara cerita, jadi banyak yang udah kangen juga kan setelah balik. Akhirnya ini video pertama yang Ana upload langsung, yaitu bahas-bahas Kamen Rider Saber episode 47. Semoga durasi udah nggak jadi masalah lah ya buat kalian. Udah banyak juga kan yang bisa adaptasi sama durasi yang panjang-panjang gini. Dan sekali lagi Ana mau tegaskan sih ya, semoga pembahasan kita juga bisa dibikin sepadat mungkin teman-teman ya, karena sekali lagi emang panjang-panjang ini. Dan sebelum itu teman-teman, untuk menemani si bahas-bahas Kamen Rider Saber episode 47 ini tuh Anda langsung diperlengkapi dengan kaos keren dari Sasworth Distro Cross Seiba nih ya. Tuh, lucu banget, imut banget, dan juga keren teman-teman ya. Nah, kalau kalian pengen kaos seperti Ana ini dan juga bahannya ini adem banget ya, langsung aja kalian hubungi Sasworth Distro ya. Untuk link pembeliannya, untuk link Sasworth Distro ada di deskripsi. Jangan lupa kalian cek. Terima kasih ya Sasworth Distro. Ini dia Kamen Rider Saber episode 47. Are you ready? Yang bakalan langsung kita bahas. Jadi kalau boleh kasih kesan dan sedikit kata-kata sebelum bahas ini ya, menurut Ana episode ini cukup oke, nggak terlalu keluar dari pattern yang udah dibuild sejak episode 40-an ke atas ya. Jadi nggak terlalu jomplang juga yang tiba-tiba misalkan endingnya atau tiba-tiba ada teori yang secara tiba-tiba gimana gitu. Enggak teman-teman ya. Jadi ini benar-benar konsisten banget ya, naiknya tuh enak banget ya. Dan menurut Ana episode ini cukup mengharukan, bikin merinding juga, dan pastinya bikin mikir juga. Jadi pertama Ana nonton sih meninggalkan kesan yang biasa aja nih kayaknya. Tapi setelah kalian mengerti makna-maknanya, ini beneran ending yang menurut Ana sih luar biasa. Ya, itu dia. Jadi di awal Ana bahas dulu sisa pertarungan dengan si Lord of Wise ya, yaitu si Kenzan dan juga si Espada. Karena mungkin bakalan banyak penjelasan dan beberapa scene yang ingin dikejar di episode ini. Untuk sisa fight yang ini sih gak terlalu meninggalkan kesan yang gimana ya menurut Ana si Kenzan dan Espada ini. Oke, tapi ya biasa aja, ke arah biasa aja. Jadi jika dibandingkan dengan 3 fight lainnya yang di episode kemarin, dua episode kemarin tepatnya, itu Ana kan udah bahas juga di episode-episode sebelumnya untuk yang bahas-bahasnya. Dan menurut Ana kesannya ini sangat luar biasa kan untuk 3 fight lainnya. Jadi si Kenzan sama si Espada ya tukeran Wonderite Book teman-teman, sesuai dengan di previewnya. Si Espadanya jadi punya ability angin, dan si Kenzan punya ability petir, dipadukan dengan gaya bertarung khas mereka masing-masing ya. Jadi agak imba juga kan si Kenzan ninja terus punya petir gitu kan. Gila aja gitu ya. Dan sedangkan si Espada seperti itu ya punya angin. Ya udah gitu aja, dan akhirnya si Lord of Voice-nya kalah, dan actionnya ya cukup oke lah. Yang sekali lagi yang Ana tegaskan adalah si kesannya ini ya menurut Ana sih biasa aja gitu ya. Nggak kayak yang wah sebelumnya sih bener-bener dramatis dan mati-matiannya itu kerasa banget kan gitu. Tapi ini sih kesannya ya biasa aja gitu, walau actionnya ya lebih mengarah ke oke gitu. Nah karena pertarungan itu menyebabkan si Ren aka bocil kematian ini tuh mati suri ya. Jadi mohon maaf tapi matinya di sini menurut Ana sih agak kayak dipaksakan dan agak nggak terlalu make sense gimana gitu ya, karena kecapean atau gimana, atau karena kena ledakan. Itu ledakannya juga kayak cuman kayak petasan gitu kan ya. Kalau case-nya kayak kemarin si Durendal ditusuk-tusuk terus juga si Bang Winda kena tembakannya si Slash di sini ya cukup oke lah gitu. Terus ini kok tiba-tiba dimatian aja gitu ya. Sementara itu Kento udah sekarat lah, udah diambang mau kematian dia juga ya. Kenapa Anda bilang juga mati suri si Ren? Karena Yuri akhirnya bisa menyembuhkan mereka berdua ini lagi ya, dan bahkan menghidupkan lagi si Ren ya. Tiba-tiba hidup lagi di sini, dan sesuai prediksi Yuri juga emang udah sisa-sisa tenaga di sini setelah nge-heal mereka berdua ini. Dia itu harus hilang bersamaan dengan Wonderworld yang diambang kehancuran ya. Lanjut ke bagian Storius dan juga si Toma ya. Final fight-nya itu ada di sini. Jadi Toma kan di episode minggu lalu itu jatuh ke sumur ya, di Sparta. Tapi masih bisa selamat karena diselamatkan sama siapa? Surprisingly sama si bocil Primitive Dragon di sini, dan langsung Henshin jadi primitif juga. Dan secara mengejutkan lagi dia bisa memukul balik si Storius. Ini anak kaget loh ya, seriusan, anak kaget seriusan. Kenapa nggak diselamatinnya sama Dragon Ignite ya? Masih aja ya berharap Dragon Ignite ya. Dan akhirnya sampai akhir episode ini Dragon Ignite gak muncul sama sekali. Ya sudahlah, mau gimana lagi Pak. Padahal form paling keren itu ya.
At least dimunculkan lah sekali ya. Jadi si Toma itu bertarung lawan Storius itu ngeluarin semua formnya dulu kayak. Jadi seakan-akan tuh dia kayak berusaha banget gitu ya. Kayak si Build kan lawan Evolto kan, wah keluar semua tuh ya form-formnya kan. Yang kayak Rabbit, Tank, Rabbit Tank Sparkling dan segala macem. Tapi ini ya melihat Primitive Dragon aja di sini Ana udah cukup seneng aja sih gitu ya. Jadi sekali lagi emang berasa fresh dan GG aja gitu ya lihat Primitive, apalagi bisa sampai mukul si Storius loh ya. Jadi ini Toma nggak lepas kendali ya. Dia henshin jadi Primitive Dragon tapi kesadarannya itu masih ada ya. Sekali lagi cuman karena gaya fight-nya aja kayak begitu. Sama aja kayak si AG udah nggak berserk lagi ketika henshin jadi Osputotira, cuman gaya bertarungnya seperti itu. Yang mengejutkan ya itu yang emang bisa mukul si Storius gitu ya. Sampai serangannya si Storius itu kayak di apa ya, kayak bisa dihilangkan lah gitu ya. Yang bisa dibilang serangannya udah kuat banget gitu. Tapi di sini bisa langsung set sama Primitive Dragon ya. Gila ini. Pasti langsung diperbincangkan ini pasti speknya gimana di Primitive Dragon ya, yang notabene itu cuma super form gitu. Si Cross Saber aja kalah, ya udahlah. Gak usah nanti kepanjangan bahasnya ya. Ya udah, tapi tetap kalah di sini si Toma karena Wonderite Book-nya tidak berfungsi lagi karena semakin hancurnya si Wonderworld ya. Karena sekali lagi sumber kekuatan dari para buku yaitu di Wonderworld. Tapi syukur masih bisa dilindungi oleh si Kento dan juga Rintaro yang datang di sini ya, yang menginterupsi pertarungan. Jadi pedang mereka juga udah geter-geter ya. Karena kan pedang suci juga sumber kekuatannya juga dari si Wonderworld ya. Luna juga hadir di sini ya sebelum Kento dan Rintaro malah. Dan terjadilah Luna Toma. Tapi cuman bentar sih ya. Dan sesuai keinginan dia kan, si Luna ini tuh ingin bertemu si Toma. Dan pastinya punya andil yang sangat besar di sini ya. Jadi mulai kita breakdown di sini ya. Kalau ada kesalahan teori atau penafsiran tolong dikoreksi aja. Jadi kita diskusi bareng-bareng soal ini, oke? Nah ini dia. Jadi di bagian ini adalah awal proses di mana Toma ini akan mulai menjadi pelindung Wonderworld dengan Luna sebagai perantaranya. Nah, di sini Ana breakdown lebih jauh ya. Kata-katanya dibuat mirip saat si Toma ini bertemu dengan si Luna pertama kali pas masih bocil ya. Yaitu soal yang kayak, ketemu juga nih. Hah? Siapa? Kamu gitu. Nah, itu dia. Jadi percakapan ini tuh diulang pas mereka ini sudah dewasa dua-duanya ya. Jadi penggambarannya menurut Ana sih cukup bagus. Jadi ini berarti kalau dihitung jadi kedua kalinya. Jadi itu seperti kayak apa ya, dalam tanda kutip mempertanyakan kesiapan Toma ini menjadi pelindung Wonderworld gitu ya. Nah, kata-kata untuk jadi pelindungnya itu di mana? Nah, tersampaikan kok ya di sini dari kata-kata Luna yang menyuruh si Toma ini untuk membuat cerita yang baru. Maukah kamu membuat cerita yang baru ya? Aku ingin mendengar kamu bercerita. Ini dia ya. Jadi nggak disampaikan langsung seperti kayak si Luna itu nanya, Toma, maukah kamu jadi pelindung Wonderworld? Tapi seperti pakai kiasan ya. Jadi ininya kita juga bertanya-tanya, tapi benar-benar jadi dalam maknanya di sini ya. Tapi lebih pakai kiasan sekali lagi dan juga sebuah suruhan ya. Anda juga sempat mikir kok di bagian ini ya. Jadi wajar aja mungkin kalau ada yang mendengar ini agak sedikit bingung gimana ya. Jadi apalagi penekanannya ini soal si buatlah cerita baru, itu yang memang mengarahkan jalan di episode terakhir Saber ini. Ini nih kata-kata Luna ini nih, yang menurut Ana sih yang penting lah gitu ya. Jadi keywordnya itu di situ ya. Jadi Toma di sini langsung mengiyakan, nggak pakai lama ya, dan terjadilah sebuah ritual kecil di mana beberapa pedang suci ini, jadi beberapa sekali lagi ya, nggak semua ya. Jadi pas proses ritual ini juga tiba-tiba ada Mumeiken. Ketika si Storius ini ingin menggagalkan ritualnya, si Mumeiken datang melindungi, terbang entah dari mana. Nah, untuk ritual ini tuh ada Luna ya yang menjadi ingredients-nya dan juga tadi beberapa pedang suci. Nggak semua ya. Nah, itu dia bahan untuk terciptanya Wonder Almighty Wonderite Book ya. Gila ya. Jadi prosesnya sih gimana ya? Lebih dikit daripada proses untuk membangkitkan buku terlengkap sama kayak si Master Logos di beberapa episode sebelumnya, kayak di episode 35 ya. Cuman di sini impact-nya itu atau Wonderite Book yang tercipta itu benar-benar powerful banget di sini ya. Luar biasa, apalagi kan bisa dibilang kalau kita pikir secara logis, si Luna itu udah benar-benar sisa-sisa tenaga karena Wonderworld-nya sendiri juga udah mau hancur kan. Gitu loh ya. Tapi di sini membuat Wonderite Book yang lebih powerful. Ngerti ya? Dan di titik ini Toma udah jadi si pelindung Wonderworld. Emang belum seperti kayak ada wah langsung official gimana-gimana. Cuman ya go it with the flow aja gitu ya. Jadi dia tetap lanjut tarung
nanti mungkin ya efeknya di sini ya. Nah, pokoknya kalian simak dulu bahasannya ya. Dari sini dia masih berusaha bertarung untuk mengalahkan Sistorius. Sekali lagi, Thoma itu jadi pelindung Wonderworld ya. Yang Anda tegaskan di sini di titik ini ketika dia udah mendapatkan si Wonder Almighty ini. Yang pasti dia itu mendapatkan kekuatan dari seisi Wonderworld, yang semuanya itu ada di dalam Wonder Almighty. Nah, Lunanya kemana? Ya itu, jadi buku udah. Kan dia salah satu ingredients untuk ritual ini ya. Jadi udah ngasih kekuatannya si Luna ini ya untuk memunculkan si Wonder Almighty ini. Dan seluruh kekuatan Wonderworld ya ada di si itu Wonder Almighty gitu ya. Jadi menjawab juga seketika itu kan si Rintaro dan juga si Kento ini bisa langsung henshin lagi. Dan kalian lihat deh pas proses mereka berubah ini, si Kento sama si Rintaro jadi Blades dan Espada. Jadi kayak si Jin dan juga si singanya itu keluar dari si Wonder Almighty-nya si Thoma ketika dia berubah. Jadi ya sumber kekuatannya itu di situ ya. Jadi kilas balik juga teman-teman, di mana saat si Victor ini dipilih menjadi Wonderworld oleh si First Woman. Ya, jadi kita kilas balik dulu lagi di sini. Di situ Wonderworld-nya itu langsung terbuka. Otomatis si Wonderworld dan dunia nyata itu langsung terhubungkan. Dan dia mendapatkan buku yang berwarna merah juga. Ingat kan, buku yang sama kayak yang sering dipegang sama si Master Logos. Ya, case-nya di sini sama aja kayak si Thoma ya. Dia mendapatkan si Wonder Almighty. Nah, sekarang kita cool down dulu ya sejenak dari si teori-teori yang Anda bahas di atas. Jadi soal ini juga cukup penting menurut Ana ya. Nanti kalian bisa simpan untuk bahan diskusi di bawah ya. Jadi kita lanjut dulu bahasannya. Jadi sekarang kita komentarin aja soal si Wonderite Book-nya si Wonder Almighty sama formnya juga deh ya. Jadi Ana juga udah janji bakalan bahas di situ. Jadi soal Wonderite Book-nya dulu, emang bukunya ini terlihat banget seperti si Elemental Dragon ya. Cuman ada penambahan warna kuning gitu atau emas metalik atau apapun itu. Dan sistematisnya juga sama ketika dimasukin si ke Seiken Sword Driver dan ketika dicabut pop up-nya juga sama ya, kayak ada ngegantung gitu. Emang agak ganjal sih itu ngegantung ya. Karena emang Elemental kan dikhususkannya itu untuk nyolok barang si primitif. Dan seisi Wonderite Book-nya itu penuh dengan gambar-gambar karikatur berbagai macam Wonderite Book lain ya. Lampu Doa Lanjina, terus juga ada si Lion Senki, ada Genbu Shinwa, Sarutobi Ninja dan lain-lain. Terus juga di sini ditambah kayak ada glitter-glitternya gitu ya. Jadi berasa lebih premium dan berasa lebih mencerang lah ya. Dan soundnya itu kumpulan para karakter-karakter Saber ya. Jadi kayak ada dialog sedikit gitu. Ya, mereka kayak menyair gitulah, cukup unik sih ya. Cuman Ana sih merasa biasa aja gitu ya. Dan yang keren mungkin soundnya itu pas A New Story is Born. Nah, itu lumayan keren ya. Dan udah dibuka juga pre-ordernya. Ini Ana lupa Premium Bandai apa bukan ya? Oh, Premium Bandai ini. Ini Premium Bandai ya. Premium Bandai kalau PO sekarang itu 700 ribuan ya. Tapi datangnya masih lumayan lama, 2022 kalau nggak salah ya. Jadi emang item-item Premium Bandai kayak gini. Jadi jangan heran lah kalau kalian di akhir-akhir cerita Kamen Rider itu untuk sekarang-sekarang terutama banyak yang seperti ini. Tiba-tiba ada item baru, ada form-form yang baru yang nyusul, dan itu semuanya itemnya Premium Bandai, nggak ada yang masuk ke reguler ya. Jadi paling terakhir reguler ya itu ya berarti ya Hawken Cross Saber dong ya. Sisanya udah Premium Bandai semua itu. Gila ya. Dan soal formnya emang di sini Brave Dragon, cuman Wonderite Book-nya itu berbeda. Jadi Ana sih udah nggak ada protes soal ini, kepanjangan juga kalau mau dibahas. Jadi seperti yang Ana bilang, case-nya ini sama banget kayak si Realizing Hopper ya. Jadi form basic form, tapi secara spek ya beda jauh ya. Jadi kita juga bisa tahu beda banget kan speknya si Rising Hopper sama Realizing Hopper itu. Bahkan Realizing Hopper hampir setara Zero tuh kalau nggak salah ya. Yang pasti di sini formnya sama, cuman jauh lebih kuat. Udah, apalagi di sini kelihatan banget lah di sini ya. Jadi memang mungkin di era Reiwa ini produser tuh inginnya seperti ini gitu. Sebenarnya ini di Heisei juga pernah terjadi ya, seperti Ghost yang episode terakhirnya pakai basic form juga teman-teman ya. Forze bahkan ngalahin si kepala sekolah itu pakai human formnya gitu. Jadi ini yang mereka mau gitu, ingin memunculkan si basic form lagi. Tapi sekalian jualan yuk gitu ya. Jadi aduh, ini kan momen nih gitu ya. Siapa tahu ada penonton-penonton yang merasa ngena di momen ini. Jadi kita munculin yuk basic form tapi sekalian jualan yuk. Jadi makanya terciptalah si Realizing Hopper sama si Wonder Almighty. Gitu loh ya. Jadi udah yuk sekalian jualan aja yuk. Tapi nggak mau bikin kostum baru ah. Dah langsung aja kita bikin yang basic form aja lah. Tapi pakai itemnya itu beda gitu. Dan untuk status formnya nih ya, semoga nggak ada yang salah arah kalau si Wonder Almighty ini bukan final form, oke? Jadi ini bukan final formnya si Saber ya.
Jadi hanya extra form lah atau extra final form ya. Pokoknya Anda tegaskan sih bukan final form ya. Oke. Hanya extra form ya. Final form ya tetap di sini Cross Saber ya. Jadi bukan berarti dipakai di akhir itu adalah final form ya. Rabbit Dragon kan di build juga bukan final form kan. Final form ya tetap Genius gitu. Realizing Hopper juga bukan kan gitu. Ya udah kayak gitu ya. Jadi emang Sabernya di sini jadi kuat banget. Semua kemampuan Wonderite Book bisa digunakan semua ya. Benar-benar semua ya. Jadi padahal nggak ada proses si Wonderite Book-nya gitu di sini gitu. Tapi cuman pedang suci bersama Luna. Tapi tiba-tiba memunculkan si Wonderite Book yang lebih powerful. Ini loh ya yang Anda pertanyakan di atas tadi ya. Jadi tinggal menonton Sistorius jadi samsak diiringi lagu opening pastinya. Jadi di titik itu juga kalian pasti udah tahu, oh pasti bakalan menang sih ya. Dimana karakter utama itu lagi melawan seorang musuh. Terus juga dengan didendangkan dengan lagu opening. Kalian udah tahu pasti. Wah udah pasti menang ini. Udah pastilah masa udah keluar Almighty kalah gitu ya. Ya kan nggak mungkin Pak ya. Jadi biar lebih bergelora ya menang udah gitu ya. Jadi emang Sabernya jadi kuat banget. Semua kemampuan Wonderite Book-nya bisa digunakan semua teman-teman ya. Sesuai yang bilang tadi. Dan sedikit penggambaran ini ya. Menurut Ana sih sedikit penggambaran di sini dimana jika menguasai seluruh kekuatan dari Wonderworld ya kurang lebih seperti ini. Sama seperti Thoma yang menggunakan Wonder Almighty. Bisa menggunakan semua kekuatan dari si Wonderite Book ya. Gila sih, gila. Gimana kalau Cross Saber pakai Wonder Almighty? Gelo itu. Aduh, gila itu ya. Ya udah di sini di akhir pertarungan si Stories ini mendapat ingatan di mana di masa hidup dia dulu, sepertinya kan dia udah beribu-ribu tahun ya. Dia itu sebagai penyair atau penulis atau apapun itu kan dia terlihat sering bercerita dengan orang-orang yang hidup di zamannya. Ya, jadi ketika mungkin mendengar inspirasi dia orang-orang itu senang gitu ya karena kan ya zaman dulu gitu ya. Dan kata-kata dia itu terbungkam semua ya. Kalau semua itu sudah tertulis yang Anda bahas di episode kemarin lalu ya. Semua udah tertulis. Nah, makanya pas dia lihat Wonder Almighty itu dia kaget ya. Dia bilang kan itu cerita baru ya. Ya ini sih simpelnya membuktikan atau membantah kata-kata dia kemarin gitu ya. Jadi membuktikan bahwa yang tertulis di naskah aja di sini masih bisa diubah karena keajaiban. Ya pokoknya begitulah ya. Storiusnya pun modar di sini tapi seperti kayak ada rasa-rasa tobatnya. Jadi ngerti lah ya. Jadi karena apa ya? Potensi manusia gitu ya. Pokoknya keajaiban sih bisa terjadi aja gitu ya. Walaupun ya namanya juga cerita fiksi Pak ya. Jadi pasti yang ditekankan di situ ya. Jadi biar anak-anak juga tetap semangat, tidak menyerah gitu. Tapi tetap dibuat logis ya teman-teman ya di sini nggak karena Thoma udah dapat Wonder Almighty, wah gua langsung pulihin dunia gitu. Nggak, di sini dunianya emang tetap hancur ya karena emang udah waktunya udah sangat sempit sekali. Dan di titik ini teman-teman yang bikin Ane merinding disco asli merinding banget. Kenapa merinding? Kesatu yaitu back soundnya bos ya. Jadi kalau soal kehancuran dunianya ya agak ngeri juga sih, cuman yang bikin juara, yang bikin nampolnya itu adalah si back soundnya. Jadi itu kan emang back soundnya pas ini ya teman-teman ya, Emotional Dragon, cuman dibikin lebih kayak seriosa gitu, asli. Ini yang back soundnya untuk si bagian ini tuh luar biasa banget teman-teman, asli. Jadi emang si Saber ini kalau untuk urusan si scoring musik sih emang gila ya. Menurut Ana sih ya. Nah, di bagian ini teman-teman, apakah si Thoma ini mati? Jadi mulai kita breakdown lagi ya. Oke, kita break dulu teman-teman. Awalnya di sini Ana cukup bingung ya. Didukung dengan kebingungan si Rintaro dan Kento di sini. Loh, Thoma, kenapa? Bukannya kita ingin menyelamatkan dunia bersama-sama gitu, tapi Thomanya kok mau mati? Kenapa di sini ya? Jadi itu sangat mendukung sekali sih, dimana penonton itu dibawa ikut bingung juga loh, kenapa ini gitu. Nah, seperti yang Anda udah jelaskan di atas, si Thoma itu sudah terpilih menjadi sosok pelindung Wonderworld dan ya menghilang gitu ya, bersamaan dengan si dunia yang hancur. Oke, jadi sekali lagi bukan mati gimana, tapi emang si Thomanya kan juga udah gitu. Gue mau menulis cerita yang seperti kayak ditanyakan sama si Luna, yaitu sama dengan kayak gue mau jadi pelindung Wonderworld gitu loh ya maknanya. Nah makanya di sini dia menghilang ya, karena base cerita Saber adalah buku. Kehancuran dunia ini bisa kita kesinambungkan dengan berakhirnya sebuah cerita ya. Jadi itu kiasan lainnya selain si dunia yang hancur, tapi di sini adalah akhir cerita. Ya cerita si Saber ya sejauh ini ya selesai, yaitu di dunia ini
gitu ya. Kalau kalian notice buku-buku di markas World of Logos dan lain-lain itu pada menghilang semua ya. Jadi nggak cuma buku-buku itu doang, tapi buku-buku yang umum, tulisan-tulisan yang ada di dunia itu menghilang semua juga. Jadi sejarah, ilmu pengetahuan itu hilang juga. Semuanya ikut menghilang semua di dunia ini, menjadi ketiadaan ya. Cukup merinding juga sih ini teman-teman. Gila, ini merinding ya. Dilanjutkan dengan step by step atau melalui beberapa fase ya. Jadi nggak langsung jelek, Toma ada di sebuah Wonderworld, duduk lagi nulis buku atau segala macam. Tapi ada di si Toma ini seperti ada di fase ketiadaan, bisa dibilang ya, atau nothingness lah gitu ya. Di sini dia gelap semuanya gitu ya. Kita anggaplah itu ketiadaan lah ya di situ ya dia. Dan melihat beberapa banyak semangat bocil-bocil dan juga orang-orang di sini. Jadi akan antusias mereka pada buku atau cerita. Nah, di bagian ini Anda cukup terharu sih pastinya. Jadi banyak yang bilang katanya bagian ini bikin aku nangis. Anda jujur sih cukup terharu ya. Jadi ini seperti sebuah testimoni. Jadi sempat research juga. Jadi kan kita tahu kan di sini pandemi itu masih berlangsung ya. Jadi ini adalah sebuah ide katanya ya, atau cara untuk berinteraksi dengan para si fans Kamen Rider. Mewakilkan lah ya. Jadi menggantikan event-event yang dibatalkan juga kan karena pandemi ya. Karena Ridernya Saber di sini ya, tema yang ditanyakan ke orang-orang ini juga ya pasti ya soal cerita favorit, buku favorit, bukan Rider favorit, Pak. Pasti tercengang si Toma tiba-tiba lihat si bocil, Rider favorit aku Ghost loh. Kan yang dibahas di sini cerita. Jadi cerita favorit aku ini gitu, Peter Pan, Jack dan Kacang Panjang segala macam ya. Jadi kalau kalian tanya andilnya si Mei-chan apa dari kemarin ya ini yang Anda tangkap ya. Jadi dia berhasil mengirim pesan di detik-detik kehancuran dunia sehingga bisa tersampaikan ke banyak orang. Jadi kalau enggak ya enggak akan ada bagian ini yang Anda tangkap ya sekali lagi teman-teman ya. Jadi masih berkesinambungan. Hal ini tuh pastinya yang membuat si Toma ini semakin bersemangat, terharu juga atau termotivasi lah ya menciptakan si cerita baru ini yang seperti disuruh sama si Luna ini ya. Oke, jadi tentunya dengan andil Luna yaitu si Wonder Almighty ini. Jadi terjawab kenapa dunia bisa kembali berserta orang-orang di dalamnya. Ya, jadi kan diceritainnya setelah bagian ini tuh 1 tahun kemudian ya. Jadi orang-orang di dalamnya itu seperti kayak Kento, ada Rintaro, ada Mei dan lain-lain beserta memori mereka juga tentunya ya. Yaitu karena si Toma dengan si Wonder Almighty-nya. Di satu sisi Toma juga udah jadi pelindung Wonderworld kan atau guardian Wonderworld di sini dan juga membangun ulang si Wonderworld itu sendiri. Dengan apa? Sekali lagi dengan si Wonder Almighty-nya. Ngerti kan ya teman-teman ya? Makanya jika dilihat Wonderworld-nya ini agak sedikit berbeda ya dengan Wonderworld ketika jadi dijaga sama si Tassel di sini ya. Jadi di sini kalau kalian lihat Wonderworld-nya itu malah seperti kayak maket atau miniatur yang ada di toko bukunya si Toma di sini. Yang kayak ada jembatan, terus juga ada kayak rel kereta, terus juga ditandai dengan monumen pedang yang cross saber yang segede gaban nancep di situ gitu. Jadi itu dalam tanda kutip Wonderworld versi si Toma gitu. Nah ya, tapi ini juga nggak semena-semena itu atas imajinasinya Toma. Gue pengen Wonderworld kayak gini ya, udah gue tulisnya kayak begini. Enggak teman-teman. Pastinya di sini ada faktor inspirasi dan kata-kata yang cukup penting di sini soal perasaan semua orang ini menciptakan Wonderworld. Ingat nggak si Toma itu ngomong gitu kan? Perasaan semua orang menciptakan Wonderworld. Perasaan orang-orang juga menciptakan dunia dan Wonderworld. Jadi Toma itu hanya sebagai sarana. Ya udah, ini kita mundur lagi ke bagian si Toma ini ada di nothingness. Dia kan dapat kayak inspirasi dari orang-orang gitu. Aku suka cerita ini, aku suka cerita ini. Nah, dia termotivasi di sini ya. Jadi dia langsung aja udah hasilnya seperti ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Gila sih. Gila ini kalau dipikirin sih luar biasa sih menurut Anda teman-teman ya. Di mana si Saber juga ceritanya kan ya cerita buku ini sih gimana ya, penggambarannya sih menurut Anda sangat wah sekali lah gitu. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, kalau kalian baca juga itu ya di deskripsinya 1 tahun kemudian diceritakan kan ya. Jadi memang di sini ya logis sekali karena memang butuh waktu untuk Toma itu menulis ini semua. Manusiawi sekali lagi ya, selain logis manusiawi, prosesnya juga bisa kita lihat step by step. Di dunia nyata itu orang-orang yang hilang tiba-tiba mulai kembali ya. Jadi udah macam Avengers Endgame aja ya. Jadi kayak editor atasannya si Mei-chan gitu tiba-tiba balik, loh ibu editor kan, dia balik lagi gitu ya. Ini karena andil si Toma ya. Dan para Wonderite Book-nya akhirnya ini bisa berfungsi kembali setelah kepergian Toma kan sempet mati kan, itu nggak ada baterainya aja, nggak lah. Ya pokoknya nggak berfungsi lah teman-teman ya. Makanya di sini juga setelah berfungsi kembali si Yuri juga sampai bisa balik
Ya, jadi emang butuh proses untuk semua ini sampai 1 tahun loh. Dan sedangkan di Wonderworld di situ kalau kalian lihat ada si Luna, ada si Regiel, ada si Zuos, ada si Storius, ada Om Victor, ada si Master Logos yang pertama ya. Kayak kalau yang Anda lihat sih Master Logos pertama ini, bukan si Isaac Master Logos yang kampret itu ya. Dan ada si Bach juga ya, si Om Takayama Jin yang bisa dibilang sih orang-orang ini kan udah wassalam gitu kan ya. Nah, ini semua karena si Toma yang punya Wonder Almighty. Jadi diatur ulang gitulah ceritanya ya. Bukan diatur ulang sih, tapi lebih tepatnya diatur baru dan dimodifikasi dengan yang si Toma mau, sesuai dengan inspirasi dan juga kemauan dia gitulah, teman-teman ya. Emang sesakti itu buku si Wonder Almighty, bisa sampai membuat hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi ini karena Toma dan juga si Wonder Almighty-nya. Ya emang karena Toma juga yang orang yang tepat untuk memegang si Wonder Almighty ini. Ya, makanya si Luna juga memilih dia gitu. Nah, mungkin di sini pada nanya juga setelah ini ya, kok Toma bisa ke dunia nyata? Bahkan wujud fisiknya juga nyata, bisa disentuh gitu ya. Jadi bukan arwah, bukan proyeksi, sekali lagi karena adanya faktor Wonder Almighty. Ini yang Anda tangkap sekali lagi ya, ada kemungkinan si Wonder Almighty ini jadi penggantinya si Toma itu untuk menjaga Wonderworld. Soalnya pas Anda lihat ketika si Toma pergi ini ya, bukunya ditinggal aja gitu kan di rumahnya dia ya. Jadi kayak sebagai pengganti lah gitu ya. Jadi proxy gitu. Ya, terus dia bisa ini aja pergi keluar ke dunia nyata dan dunia Wonderworld. Ya gitu sih yang Anda tangkap ya. Jadi kalau misalkan ada yang kepikiran, buset, ending Saber udah di spoiler di openingnya katanya. Ya emang iya gitu. Dimana si Toma ini dengan toko bukunya dan di belakang itu ada Wonderworld-nya. Emang udah terspoiler kita. Nah, langsung kita bahas ke bagian penutupan ya. Jadi di sini Toma balik, teman-temannya pada seneng. Kento dan Toma dengan bromance-nya mereka berdua ini bilang kan, kita akan selalu bersama bertiga. Nah, Lunanya mana di sini? Yaitu suaranya di Wonderworld kan. Jadi si Luna juga bisa melihat gitu ya kebersamaan Kento dan Toma di dunia nyata juga. Jadi dalam arti lain ya mereka tetap masih bisa bersama-sama bertiga. Kan Lunanya juga sebenarnya masih ada karena si Toma ini gitu. Jadi maksudnya udah mewakili lah ya. Apalagi kan udah ada Wonder Almighty juga. Jadi ya anggapannya mereka tetap masih bisa bertiga gitulah ya. Dan halaman terakhir Wonder Story berubah ketika semua keadaan ini bisa dibilang ya udah peaceful ya, udah dibilang happy ending dan damai lah. Wonderworld-nya yang baru, terus juga trio Luna, Kento dan juga Toma di sini masih bisa bersama bertiga. Dan karikatur itu keren lah teman-teman ya. Jadi emang di sini berubahnya itu ketika semuanya udah peaceful, enggak ketika si Toma ini mendapatkan si Wonder Almighty-nya gitu ya. Jadi udah berubah gitu semuanya ya. Dan menurut Anda sih karikaturnya keren ya. Di belakang itu kayak ada si Cross Saber-nya gitu. Dan di depannya ada trio Kento, Luna, dan juga si Toma. Itulah dia scene yang mengakhiri Kamen Rider Saber ini. Gila sih, luar biasa teman-teman. Luar biasa ya. Nah itu dia teman-teman poin-poin utamanya untuk si episode 47 Kamen Rider Saber ini. Jadi inilah dia main poin yang atau main highlight yang jadi bahan pembahasan kita di video ini ya, di kolom komentar pastinya. Jadi yang penting-penting itu yang atas ini yang Anda udah bahas ya. Dan sekarang sih Anda juga mau bahas soal detail-detail lain lah yang kecil-kecil kayak novel Toma di sini kan memperoleh Hasegawa Award kalau Anda baca sih ya. Jadi di sini si Hasegawanya sendiri yaitu Keiichi Hasegawa ini terlihat di beberapa bagian ini sebagai Humajir ya yang duduk sebelah Rintaro ini. Jadi si Keiichi Hasegawa ini siapa sih? Jadi dia adalah salah satu penulis di Saber, yaitu episode 40 hingga final ya. Jadi bukan Takuro Fukuda ya. Soalnya Takuro Fukuda juga sebenarnya banyak nulis cerita Saber, cuman ya masuk keluar gitu ya. Syukur ya episode yang dia tulis sih menurut Anda sih yang bagus-bagus sih, 13, 26 gitu. Nah sedangkan yang untuk episode 40 ke atas ini ya sama si Keiichi Hasegawa ini. Jadi ditulis oleh beliau dan menurut Anda sih Anda bisa bilang ya kita harus stand out buat beliau karena bisa konsisten soal progres ceritanya, terutama di babak-babak akhir kan. Kita dimana dibuat begitu membekas banget di episode-episode akhir ini ya. Dan emang agak bikin bagong juga di bagian ini ya. Jadi banyak yang spekulasi, wah dunia Saber sama Zero One ini satu ternyata. Aduh, jadi pasti bakalan panjang sih kalau bahas soal ini ya. Kalau bahas soal timeline segala macam ini aja Anda udah hampir bingung Pak soal cerita diulang, ditulis kembali dan segala macam ya. Tapi apa mungkin hint di sini akan ada crossover movie antara Saber dan juga Zero One? Nah, kan belum ada, belum terjadi. Tapi yang Anda tangkap sih agak susah ya karena Zero One juga VC Next-nya udah 2 edisi. Si Fumiya Takahashi yaitu si Aruto juga lagi laris-larisnya. Jadi agak susah terrealisasi sih. Jadi biasanya kan crossover movie itu sebelum ada VC Next kan ya. Jadi
susah sih ya. Susah. Nah, kalau kalian lihat juga di sini si Ren ini sedang mengembara seorang diri ya. Jadi ini yang Anda maksud soal konsisten. Jadi emang dia udah bertarung bersama-sama sama Toma dan kawan-kawan, tapi di sini dia tetap pada pendiriannya, pada jalannya sendiri, yaitu tentang mencari kekuatan setelah sepeninggalan si Dasa juga. Jadi ini ya menurut Anda sih ini jalan yang pas sih buat dia ya, dimana dia rider dengan tema ninja seperti ini ya merasa jadi keren aja gitu ya, mengembara seperti ini. Dan juga ya salut lah sampai akhir serial Saber ini mungkin ada perbedaan kepribadian yang lumayan mencolok dari si Ren ini ya. Jadi itu juga salah satu faktor yang bikin Ana salut sih sama si Saber ini. Minggu depan, nah ini ya, jadi episode minggu depan ini akhirnya kita bisa mendengar apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan sama si Rintaro kepada si Mei-chan. Nah, kan udah janji kan dia sebelum battle. Ana aja hampir lupa. Syukur masih inget di sini ya. Masih mau dibahas lah bisa dibilang ya. Dan juga pastinya ada kemunculan Kamen Rider Revive dan juga Kamen Rider Vice. Nah, soal episode 48 ini dibahas apa enggak? Nah, tolong kalian dengarkan ya. Ya, kalau yang Ana tangkap sih sepertinya ada beberapa poin yang menarik ya. Jadi kayak sedikit ekstra atau after story-nya setelah si Saber ini tamat di episode 47. Kemungkinan sih nggak akan dibahas karena Ana juga janji udah mau istirahat ya. Jadi ini mungkin aja udah video terakhir di minggu ini kan, setelah kemarin juga capek banget balikin channel ya. Tapi nanti kita lihatlah gimana ya. Pokoknya untuk kita simpen teori-teorinya untuk bahas-bahas nanti gitu loh ya. Pokoknya kita tunggu aja, ada poin-poin menarik atau apa gimana, kita tunggulah. Ana sih lebih penasaran ke Revive sama Vice ya kayak gimana ya. Ya, tapi pastinya itu sarana untuk pengenalan si Revive sama Vice-nya aja sebelum episode 1 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke konklusi. Ya, konklusinya nih, ini yang kalian tunggu-tunggu pastinya ya. Jadi semua teori si Saber ini sih menurut Ana dibikin make sense sampai akhir ya. Ya, walau mungkin ada beberapa yang sepertinya sih kayak masih ngambang, tapi secara konklusi oke lah. Seriusan, oke lah ya. Jadi plot hole-nya sangat minim sekali sih menurut Ana. Kan, nah makanya kalau merasa ada plot hole ya, Ana sebisa mungkin ya breakdown tadi di atas ya. Jadi kenapa ini kenapa gitu ya. Jadi kalian tinggal disimak aja. Dan tapi kan Anda juga belum tentu benar. Kalau misalkan ada yang terkesan kayak salah atau ngawur atau gimana ya dikoreksi aja gitu ya. Jadi sekali lagi sih kalau secara teori dan segala macam ya dibikin make sense sampai akhir, itu dia pertama. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, pendapat Agan Saber gimana? Pendapat Agan Saber gimana?" Itu sering banget kan pertanyaannya, padahal Anda udah bahas episodenya tiap minggu, tinggal didengar aja. Tapi di sini Anda mau bahasnya secara overall. Oke, secara keseluruhan karena udah tamat nih. Jadi secara overall jelas mantap. Wah ya. Mantap. Jadi kalau di awal itu no expectation at all. Jadi Anda juga nggak tahu kan ternyata bisa suka sama Saber, soalnya pas awal-awal itu kayak ras banget gitu, apalagi episode satunya loh, kayak kok tiba-tiba gini, kok tiba-tiba gitu, kejadian A, kejadian B, kejadian C cepet banget, agak meh gitu ya. Nyampe ke tengah sampai ke ending, wah jatuh cinta sudah gila sih. Dan Saber menurut Ana sih apa ya, banyak momen-momen yang pas Ana nonton itu benar-benar berkesan banget lah. Dragon Knight sampai tergila-gila, penglihatan Kento yang asik banget pas Anda bahas. Ya karena Anda asik bahasnya, Anda juga enjoy untuk beli item-itemnya, nggak ada paksaan atau segala macam. Jadi setiap ada item Saber ya Anda belinya seneng gitu ya, nggak ada harus beli lagi, enggak gitu. Enjoy aja gitu, karena emang suka aja gitu. Apalagi dengan karakter-karakternya, dengan para cast-nya yang menurut Ana sih nggak bocil-bocil amat lah ya. Karena kan kalau kalian lihat Kento, Toma, Rintaro itu ikemen semua gitu ya. Jadi kayak berasa apa ya, dewasa aja gitu karakter-karakternya ya. Cast-castnya sih ajib menurut Ana ya, nggak kalah ajib sama Zero One juga. Zero One kan Ana juga cukup suka dengan cast-castnya, makanya Ana juga kemarin beli Memorial Progress Key-nya kan. Tapi di sini Saber juga menurut Ana cast-castnya bener-bener oke banget. Secara looking juga beneran oke semua dan bener-bener bagus banget. Jadi setiap karakter itu kayak punya warna tersendiri lah ya, nggak cuman kayak ya si ini muncul, tapi menurut Ana sih bener-bener membekas. Apalagi waktu itu pas kita unboxing Dragon Knight sampai nangis lah gitu ya. Itu bener-bener gimana ya, banyak episode juga yang bikin Ana meneteskan air mata. Jadi menurut Ana sih secara personal, secara subjektif,
Saber ini menurut Anda sih luar biasa untuk Anda sendiri ya. Jadi meninggalkan bekas yang wah bener-bener ngebekasnya tuh bener-bener ngebekas gitu ya, nggak cuma lalu lalang doang gitu. Ya jadi itu dia teman-teman ya, 47 episode udah tak bahas secara detail teman-teman, secara rinci setiap minggunya. Memang sangat-sangat melelahkan ya, dipaksa untuk terus konsisten setiap minggunya bahas dan nggak pernah telat. Sekali lagi setiap minggunya ya, paling telat banget mungkin kapan ya? Anda pernah bahas Sabtu nggak sih? Ini juga terkesan telat sih, cuman kan ya emang karena channel Anda kemarin dihack gitu. Tapi ya syukur nggak ada yang udah episode barunya tayang, Anda baru bahas episode sebelumnya. Belum ada kan? Jadi ini sih sebuah achievement lagi buat Anda ya, karena bisa menyelesaikan satu series full Kamen Rider ini dengan berbagai macam teori, spekulasi, dan lain-lain setiap minggunya. Itu melelahkan tapi menyenangkan sih. Apalagi dimana kalian juga menemani di setiap minggunya, ikutan berteori, ikutan berspekulasi, ngasih masukan-masukan. Itu sih luar biasa teman-teman ya. Ana harap sih ya masih bisa berlanjut di episode bahas-bahas setelahnya ini. Soal revise lah. Jadi mau sereceh apapun ceritanya, nanti coba kita breakdown, kita spekulasiin kayak gimana nanti ke depannya. Itu benar-benar asik, seru banget. Itu yang memberikan warna tersendiri lah untuk setiap episode Kamen Rider. Yang misalkan kalian rasa meh banget sih episodenya, ya kita bahas, kita breakdown kenapa gini, kenapa gitunya. Jadi luar biasa sih ya. Sekali lagi ini achievement banget, bisa nyelesain 1 tahun full tanpa bolong teman-teman. Dan waktunya kita akan scoring Kamen Rider Saber ini berapa ya. Jadi ini terlepas orang-orang yang masih bilang katanya jelek lah gini segala macam. Sekali lagi ini sih opini personal Anda gitu ya. Kalau kalian masih bilang Saber, ya Saber menurut aku biasa aja kan, nggak terlalu mengkas gimana, ya udah oke, it's okay. Nggak ada paksaan kok kalian harus suka sama Saber. Tapi ya udah nggak usah dijelekin juga, udah gitu aja sih ya. Jadi bukan ada paksaan atau gimana ya. Udah kalau nggak suka ya udah gitu, nggak usah dijelekin. Oke? Jadi scoring buat Ana sih 8,3. Cukup lah ya 8,3 ya. 8,3 cukup sih teman-teman ya untuk si Saber ini. Ya ada yang rush di awal segala macam ya, alasannya udah Ana kasih tau lah. Pokoknya secara overall 8,3 itu mencakup soal item-itemnya, soal case-nya, nggak cuma cerita doang sekali lagi ya. Soal penggambarannya, soal scoring musik, itu semua udah masuk. Dan kalau di total 8,3 dari Agen Reza. Oke? Mantap jiwa ya. Dan Ana sih karena masih kangen dengan si Saber ini, pengen bikin 2 sesi lagi sih ya. Kalau bisa ya. Jadi pertama itu Ana sih pengen menjelaskan di whiteboard gitu teman-teman ya. Karena ini asik banget seriusan pas bahas si Toma bikin cerita baru ini. Jadi pengen gitu ya bikin di whiteboard kayak pas kita bahas Zio itu. Dan pengen diskusi santuy juga bareng kalian kan. Nanti mungkin Ana bikin link Discord yang cuman semalam aja ya. Jadi kalau link Discord yang permanen sih ya nanti pas ada membership. Ya tapi kan belum ada membership gitu. Ya Ana sih pengen sih diskusi bareng kalian langsung teman-teman ya. Jadi setelah di kolom komentar kita juga bisa diskusi langsung. Kita bener-bener ngobrol 2 arah gini ya sama kalian. Kalau ada kesempatan sekali lagi. Dan juga mungkin diskusi santuy bareng teman-teman Ana. Entah itu Bang Randy, Om Bay atau Syarif atau apapun. Ana juga pengen sih. Karena ya masih kangen sih sama Saber ini ya. Dan menurut Ana sih Saber ini sih masih layak dapat movie, entah itu summer movie dan VC Next dengan sentuhan yang berbeda. Ini pasti bakalan gokil ya. Apalagi VC Next kan biasa sentuhan-sentuhannya bisa dibilang suka ada sentuhan-sentuhan yang lebih ke arah dewasa gitu ya. Jadi kalau ada VC Next-nya sih bakalan keren banget sih menurut Ana ya. Apalagi summer movie-nya dimana actionnya itu dibikin khusus banget. Menurut Ana sih bakal luar biasa. Karena serialnya juga menurut Ana udah oke gitu. Ya sudah teman-teman, itulah dia. Silahkan dilanjutkan pembahasannya di kolom komentar. Kalau kalian ada teori, ada pendapat soal episode terakhir ini, yaitu 47 ya. Secara cerita, yaitu terakhir. Kalian tulis aja di kolom komentar bawah ya. Ana sangat menanti diskusinya. Ayo dibikin seramai mungkin, karena ini adalah akhir episode ya. Karena kan udah episode minggu depan ya. Udah begitu-begitulah ya. Jadi ya silahkan dipuas-puaskan diskusinya. Ayo kita lebihin komentarnya sampai 1000-an lebih teman-teman. Kalau ada kesalahan teori Ana ya boleh banget dikoreksi ya. Sekali lagi Ana sih bukan kayak mau ngejelasin gimana banget lu harus ngerti gimana. Tapi Ana cuman sharing yang Ana dapet sih kayak gimana gitu ya. Ya kalau misalkan ada yang salah ya ayo kita tukar pikiran aja. Gitu teman-teman ya. Selamat berjumpa di bahas-bahas Kamen Rider Revise teman-teman, episode 1 nanti ya pas September. Ada nggak ya bahas-bahasnya? Kalian pengen ada nggak ya?
Komen coba di bawah ya. Kalian, Ana juga pengen tahu seberapa antusias kalian juga kalau Ana lanjut ngebahas Revise apa enggak ya. Kalian yang menentukan pokoknya. Monogatari Katsumatsua, kalian yang menentukan. Ya udah, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi atas 1 tahunnya. Saya Agan Reza, pamit. Kita berjumpa di serial Rider berikutnya. Revise. Bye-bye guys. Sehat selalu ya. God bless you.